Halo teman-teman semuanya, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya Sunivio. Di video kali ini saya akan membuat video seri terbaru yang berjudul Belajar Adobe Illustrator untuk Pemula. Jadi video ini saya buat khusus untuk teman-teman yang baru pertama kali mengenal Adobe Illustrator atau mungkin bagi teman-teman yang ingin beralih dari software desain lain ke Adobe Illustrator. Saya akan membagi video ini secara terpisah agar teman-teman bisa belajar dengan lebih fokus dan bertahap ya. Semuanya nanti akan saya susun rapi dalam satu playlist agar mudah diikuti. Nah, berikut ini adalah garis besar materi yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, mengenal antarmuka atau user interface Adobe Illustrator itu sendiri, yang dimana topik ini akan langsung kita bahas dalam video pertama ini. Yang kedua, pengenalan tools dasar yang sering dipakai. Ketiga, pengenalan fitur dan panel properties. Yang keempat, latihan membuat proyek desain sederhana. Dan yang terakhir adalah beberapa tips dan trik agar teman-teman makin mahir menggunakan Adobe Illustrator. Jadi, kalau kalian benar-benar pemula, video ini cocok untuk kalian. Oke, jadi ini adalah tampilan awal saat kalian membuka Adobe Illustrator dan kalian bisa memulai membuat dokumen baru ya dengan cara klik new file di sini. Kemudian pada bagian ini kalian bisa mengatur size dokumen yang akan kalian buat. Mulai dari mengganti namanya, kemudian pada bagian sini kalian bisa mengganti unitnya. Semisal di sini saya menggunakan unit pixel dengan ukuran 2000 kali 1500 pixel. Pada bagian sini kalian bisa menentukan orientasinya. Apakah orientasinya berbentuk portrait atau landscape. Kemudian pada bagian sini ada artboards. Kalian bisa menggunakan artboards lebih dari satu. Oke. Nah, pada bagian sini kalian bisa menentukan color mode yang bisa kalian gunakan. Apakah RGB atau CMYK ya. Nah, di bagian sini di raster effect kalian bisa gunakan mulai dari 36 sampai 300 ppi. Jadi intinya ini adalah resolusi ya. Semakin besar resolusi yang kalian gunakan, semakin tajam dan semakin besar juga ukuran dokumen yang akan kalian buat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yang lain-lain saya rasa sudah tidak usah diotak-atik dulu, segitu aja. Kemudian kalian tinggal klik di create. Oke. Nah, jadi pada bagian ini kalian bisa memulai untuk membuat proyek atau desain kalian. Jadi ini yang warna putih ini adalah lembar kerja atau biasa disebut artboard ya. Ini adalah artboard ya yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, pada bagian kiri di sini ini namanya toolbox atau toolbar ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa alat-alat yang kita perlukan saat kita membuat desain seperti itu. Terus di bagian atas sini namanya main menu. Kemudian di bagian bawah sini namanya control panel. Terus di bagian sini ada property bar ya, di sini bagian sini. Kemudian di sini ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan saat kita membuat sebuah desainnya seperti itu. Kemudian bagian di sini juga ada layer. Jadi semuanya saya sudah atur sedemikian rupa ya di dalam workspace-nya. Oke. Nah, mungkin di awal pertama kali saat kalian menginstal lalu membuka Adobe Illustrator, mungkin tampilannya seperti ini ya, atau workspace-nya masih seperti ini. Jika kalian ingin mengganti workspace-nya, ya kalian bisa pergi ke window, kemudian pilih workspace, pilih yang esensial klasik. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian bisa bebas mengatur-ngatur workspace yang kalian inginkan ya. Misalkan di sini ada menu teks ya, ada properti untuk teks atau karakter. Ya, kalian bisa posisikan di sini atau di sini kalian bisa lihat di menu window, kemudian kalian cari yang namanya type, kemudian karakter ya atau Ctrl T. Nah, di sini sudah ada menunya, nanti akan muncul seperti ini. Kalian bisa pin ya di sini misalkan, pin di sini. Atau di sini juga bisa. Nah, seperti itu ya.
Terus ada gradient juga, misalkan kalian bisa pin di sini, kalian bisa mengaturnya lah. Terus di sini ada layer. Jadi sebelumnya layer itu di sini ya, atau di mana gitu. Kalian bisa lihat window layer di sini ya. Saya ulang lagi, window layers, kemudian kalian bisa pin ke sini. Nah, jadi ini untuk memudahkan kalian ya. Seperti itu. Nah, berikut adalah, jadi biasanya kan kalau kita lihat di beberapa software design ya, terdapat penggaris di bagian sini ya, atau guideline. Nah, kita bisa memunculkan guideline tersebut dengan cara mengklik view, kemudian pilih rulers, kemudian show rulers. Atau pada shortcutnya kalian bisa menekan tombol Ctrl plus R pada keyboard ya. Saya akan tunjukkan seperti ini. Nah, maka di sini akan muncul garis penggaris ya, atau guideline ya. Kalian bisa gunakan penggarisnya tersebut. Oke, seperti itu. Lalu kemudian adalah semisal kalian sudah membuat artboardnya seperti ini. Lalu kalian ingin mengganti ukuran dari artboard tersebut ya. Jadi kalian tidak harus perlu mengulangnya lagi seperti kita buat di awal tadi ya. Kalian cukup pergi ke dokumen setup ya. Klik aja satu kali. Kemudian di sini ada menu edit artboard ya. Kalian klik aja di sini. Nah, kemudian kalian bisa setting di sini ya. Ini adalah lebarnya atau width-nya ya. Terus di sini ada tingginya. Misalkan untuk tingginya saya tambahkan menjadi 3000 pixel misalkan gitu ya. Kemudian saya klik enter. Nah, seperti itu. Atau kalian juga bisa menggunakan tools yang namanya artboard ya, atau Shift O, shortcutnya Shift O ya. Oke. Kalian bisa membuatnya atau mengaturnya secara manual ya. Misalnya saya ingin tambahkan seperti ini, atau mungkin tambahkan ke bawah seperti ini. Terus kemudian saya bisa menduplikat artboardnya seperti itu ya. Oke. Oke, saya rasa mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini ya. Jadi pembelajaran kali ini saya rasa sampai di sini saja. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar dan saya akan siap menjawab ya. Dan di video berikutnya kita akan belajar mengenai tools-tools dasar yang sering saya gunakan dalam mendesain seperti itu ya teman-teman. Oke, saya Sonevio undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.